Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di channel YouTube Bapak, yaitu dalam rangka melakukan kegiatan belajar mengajar home learning ya, terkait dengan tema 9 subtema 1 pembelajaran 5. Anak-anak sekarang perlu Bapak ingatkan, yang namanya home learning itu bukan berarti kita liburan di rumah, tidak, tetapi kita tetap belajar, tapi kegiatan belajarnya yang tadinya di sekolah kita pindah menjadi di rumah. Itu semua karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga kita semua diwajibkan untuk mengadakan pembelajaran di rumah atau home learning ya. Ikut materi home learning ini, tonton sampai habis selesai, karena di sini nanti akan ada tugas yang akan Bapak berikan selain penjelasan yang nanti akan Bapak sampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 9 subtema 1 pembelajaran 5 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Anak-anak sekalian, Lani dan ayah ibunya ya sedang menikmati jalan di perkotaan ya, atau sedang berpergian keliling kota. Kemudian ketika ada lampu merah, maka dia berhenti di lampu merah tersebut, di persimpangan tersebut. Nah, di sini ada orang yang memberikan iklan berupa iklan media cetak ya kepada ayah Lani. Isinya apa iklan ini? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan menuliskan pendapatnya mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis yang menggunakan pelok dan slendro dengan artikulasi yang tepat. Yang keempat, kalian dapat mengungkapkan perasaan setelah menyanyikan lagu dan nada yang digunakan dengan tepat. Nah, yang terakhir adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis tang dan nada lagu beserta penjelasannya dengan tepat. Baik anak-anak, yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa Lani dan keluarganya sedang berkeliling kota. Kemudian di lampu merah mereka berhenti. Ada seseorang yang memberikan iklan berupa iklan media cetak. Apa isi iklan tersebut? Kita lihat. Nah, ini isi iklannya. Iklan toko Mas Subur. Ada gambarnya, yaitu gambar berlian. Kemudian ada di sini ada angka 1 ini, angka 1 ini. Kemudian ada lambang emasnya dan ada ya, kita perhatikan di sini ada kalimat iklannya dan ada juga di sini alamat serta nomor telepon. Ini adalah iklan media cetak tentang toko Mas Subur. Ya, menurut kalian unsur-unsur iklan apa saja yang sudah ada di dalam media cetak ini? Ya, kita masih ingat kemarin di pembelajaran 2 kita belajar unsur iklan. Nah, sekarang kita kupas kembali. Baik anak-anak, unsur iklan yang ada di iklan media cetak ini adalah, yang pertama adalah nama produk. Coba perhatikan, ada nggak nama produk? Ya, ada. Nama produknya ada di sini, toko Mas Subur. Itu adalah nama produk dari iklan yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah gambar. Perhatikan, apakah di media cetak iklan tersebut ada gambar? Ya, ada gambar. Di sini ada gambar batu berlian. Ya, ini adalah gambar. Kemudian yang ketiga adalah adanya kalimat. Yes, ada kalimat ya. Kita semua tahu di sini kalimatnya, jual beli perhiasan logam mulia. Kemudian ada yang namanya keunggulan. Keunggulannya itu, nah ini dia naruh di angka 1 di sini. Top brand, dia berarti dia memiliki iklan atau penjualan terbaik keunggulan produk tersebut gitu ya. Kemudian ada harga produknya. Oh, harga produk ada nggak kalau kalian lihat? Tidak ada. Jadi kita nanti harga produknya ini biar unsur iklan itu tidak ada harga produk di sini, dari tampilkan di sini. Kemudian ada lagi nomor telepon. Coba perhatikan, ada nomor teleponnya. Ya, ada di bawah sini ada nomor telepon dari pengiklan ini atau yang membuat iklannya. Yang terakhir adalah ada alamat. Saksikan ada alamat di Jalan
Selatan nomor 65 Jakarta. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Toko Mas Subur itu ada beberapa unsur-unsur iklan yang masuk, walaupun tidak semua seperti itu, ada harga produknya tidak ada. Baik, anak-anak sekalian, iklan media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Ya, iklan media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Jadi kalau media cetak itu tidak menggunakan, pertama satu, ya, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi dia tidak menggunakan deskripsi yang terlalu panjang, tidak seperti cerita, tidak ya, tapi dia hanya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta mudah diingat. Biasanya iklan itu harus mudah diingat oleh yang bacanya, dengan harapan ketika adanya bahasa yang singkat, padat, dan jelas, maka orang-orang akan mudah mengingat pesan-pesan iklan tersebut dan tertarik terhadap iklan tersebut. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang memikat. Nah, ini yang Bapak katakan tadi. Jadi tertarik dengan bahasa yang digunakan itu, dia tertarik ingin membelinya, ingin melakukan sesuatu. Kalau iklan non komersil, misalnya jauhilah narkoba, seperti itu ya, jauhilah narkoba, kemudian stop tawuran. Nah, itu bahasanya mengikat. Ada yang menjual produk ya bisa juga di bahasa mengikat, misalnya produk dijamin 100% alami atau asli, itu juga termasuk dengan bahasa yang mengikat. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Kata-katanya harus yang baik-baik, tidak boleh yang negatif, tidak boleh yang buruk-buruk. Yang keempat, isinya bersifat objektif. Objektif itu apa? Jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi seperti itu ya kiranya untuk iklan media cetak. Baik, untuk kalian tahu tadi kita sudah menyaksikan iklan media cetak tentang emas. Emas itu ada dua jenis anak-anak. Ada yang namanya emas yang emas asli, kadarnya beberapa karat ya, 24 karat, 22 karat, 20 karat, dan ada juga namanya emas putih. Nah, emas ini kalau emas asli 24 karat itu emas yang benar-benar asli, logam emas. Ya, logam mulia emas. Berarti dia bahannya jatnya itu bukan jat campuran ya, bukan jat campuran, tapi memang jat asli dari emas tersebut gitu. Jat tunggal. Kalau emas 24 karat itu jat tunggal, jadi 100% emas. Ada yang namanya yang kalian emas putih. Nah, kalau emas putih itu adalah jat campuran. Tapi jat campuran kan ingat, jat campuran yang kemarin kita pelajari ada dua. Yang pertama jat campuran homogen, yang kedua heterogen. Kalau yang homogen berarti jatnya sama atau jenisnya sama. Misalnya emas sama dengan tembaga, ya sama-sama logam ya, dan perak. Nah, jadi emas, tembaga, kemudian perak itu dilebur menjadi satu. Sekali lagi, emas, tembaga, perak dilebur menjadi satu, maka berubah menjadi emas putih. Yang biasa kita lihat emas itu warnanya kuning atau emas, tapi ini warnanya putih. Nah, tadi disebut sebagai emas putih. Dia bukan jat tunggal lagi, tapi sudah menjadi jat campuran, tapi dengan jenis homogen atau yang sama, yang karakteristiknya sama seperti itu. Kalau yang heterogen ya karakteristiknya berbeda ya. Nah, ini mari kita sama-sama identifikasi sifat-sifat dari campuran-campuran berikut ya. Coba kita lihat. Ada gambar air ditambah gula. Kira-kira kalau misalnya ada dua pilihan, pertama sempurna atau tidak sempurna ketika dicampur. Menurut kalian sempurna atau tidak sempurna? Iya, sempurna. Karena kalau air dicampur dengan dengan gula, air dicampur dengan gula, sama juga sih dicampur dengan garam, ya, itu akan sempurna. Kenapa? Karena gula itu, ya, itu bisa menyatu dengan air. Jadi bahan dasar gula itu sebenarnya air, cairan tubuh anak-anak. Bahan dasar garam juga cairan dari air laut. Jadi ketika mereka bersatu, mereka akan berubah menjadi satu. Jadi dia sempurna, tidak terlihat. Gulanya nggak terlihat lagi, garamnya tidak terlihat seperti itu. Kemudian yang kedua, air dan minyak. Kira-kira sempurna atau tidak sempurna? Iya, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dua zat yang berbeda. Air dan minyak itu dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama benda cair,
tapi mereka berbeda anak-anak. Minyak dan air itu berbeda. Jika kalian melakukan eksperimen ya, air kemudian kalian campur minyak, maka minyaknya itu tidak akan bercampur lebur. Walaupun kalian aduk, dia tidak akan bercampur menjadi satu, seperti itu. Nah, selanjutnya air dan pasir. Nah, tentunya tidak lah, pasir nggak bisa larut dalam air ya. Kemudian yang keempat, air dan pewarna makanan. Menurut kalian sempurna atau tidak? Ya, sempurna. Karena pewarna makanan itu bahan dasarnya adalah air yang diwarnai diberi pewarna, seperti itu ya. Jadi air dengan gula, air dengan pewarna makanan itu akan sempurna. Nah, kemudian minyak dan pasir tidak akan sempurna ya. Tidak sempurna. Minyak dan pewarna makanan. Ya, betul, jawabannya tidak sempurna. Sekali lagi, minyak dan pewarna makanan sama-sama cair, tapi dua jenis benda yang berbeda, tidak sama, tidak akan bisa bercampur. Nah, yang terakhir adalah minyak dan gula. Ya, tidak akan bisa bercampur. Kalaupun gulanya dicampur sama minyak, maka gulanya tidak akan bisa menjadi satu dengan minyak. Seperti itu. Pahamnya sampai sini ya. Kita dapat mengidentifikasi sifat campuran. Tentunya kalian punya pengalaman pribadi, misalnya ada yang pernah membuat teh manis, ada yang pernah buat teh manis ya, pakai gula tuh campur, maka dia akan menjadi satu sempurna, seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian tentunya pernah meminum jamu ya, yang awalnya berasal dari bubuk, misalnya bukan bubuk ya, bubuk juga ada, bubuk dijadikan satu dengan jamu kemudian diaduk. Nah, itu akan berubah warna. Nah, sempurna itu sempurna ya, bukan tidak sempurna tapi sempurna. Kemudian ada yang minum jamu jahe, seperti itu ya, jamu beras kencur dicampur menjadi satu, seperti itu. Anak-anak, ngomong-ngomong soal jamu, kalian tentunya tahu lagu Suwe Ora Jamu ya. Kita akan belajar tentang lagu Suwe Ora Jamu dan lirik. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu itu bersama, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Jadi kita akan belajar tangga nada. Anak-anak, kita pernah belajar tangga nada tentang diatonis, mayor dan minor ya. Mayor itu biasanya lagunya semangat, nadanya tinggi, nadanya penuh gembira lah ya, secara karakteristiknya. Kalau mayor seperti itu, kalau minor itu lagunya lebih ke yang kurang bersemangat gitu, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita belajar tentang tangga nada pentatonis. Apa itu pentatonis? Nah, pentatonis adalah jenis tangga nada yang terdiri atas 5 nada. Pentatonis dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pelok, yang kedua adalah slendro ya. Pelok itu mulai dari nada do, mi, fa, sol, si ya. Jadi do, mi, fa, sol, si. Ada berapa nada itu? 5 nada. Kemudian slendro mulai dari nada do, re, mi, sol, la. Ada 5 nada. Hari ini adalah tentang lagu juga nanti ada ya, tapi Bapak akan menjelaskan tugas pertama kalian adalah ini ya, toko Mas Subur ya, seperti di buku kalian halaman 36. Coba unsur-unsur apa saja yang ada di iklan tersebut, jadi Bapak jelaskan ya. Terus kemudian nomor 2, menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas lengkap apa tidak, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah menyanyikan kembali lagu lirik dan Suwe Ora Jamu. Kemudian identifikasi tangga nada masing-masing lagu tersebut. Baik anak-anak, Bapak mohon kepada kalian semua untuk menyanyikan lagu lirik dan Suwe Ora Jamu dalam bentuk video, kemudian kirim ke WA grup ya, kirim ke WA grup. Boleh menggunakan nada, boleh, atau tidak menggunakan nada boleh, yang penting menyanyikan dan kirim ke grup. Kemudian kerjakan juga tugas kedua ini, seperti itu. Nah, dengan tugas yang kedua itu, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Jadi mari kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kalian semua, kita semua sudah belajar tentang iklan media cetak, unsur-unsurnya apa saja ya,
tentang gambar iklannya, kalimat iklan, nomor telepon, harga, dan lain sebagainya kita sudah belajar. Kemudian juga kita sudah belajar tentang, kita juga sudah melakukan percobaan tentang mengidentifikasi sifat-sifat sifat campuran ya. Kita sudah tadi melihat bagaimana air jika dicampurkan dengan gula, air dengan pasir, air dengan minyak dan sebagainya, sempurna atau tidak sempurna. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tangga nada pentatonis ya. Pentatonis itu merupakan tangga nada yang terdiri atas 5 nada dibagi menjadi 2, pelok dan slendro seperti itu. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya kami kumpulkan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.